Hari ini tersangka Peggy Setiawan akan menghadapi sidang putusan pra-peradilan. Pihak Peggy menyebut optimis hakim akan memutus objektif agar Peggy bisa terlepas dari status tersangka. Tim kuasa hukum Peggy menyebut banyaknya kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka Peggy. Bukti-bukti itu bukan dilihat dari kuantitas, tapi kualitas bukti itu menunjukkan nggak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Peggy Setiawan seperti itu. Jadi bukan buktinya bentuknya banyak tapi tidak menunjukkan keterkaitan pada tindak pidana. Kita kan sudah tahu dari kejaksaan pun itu berkas dikembalikan dengan P18 dan kemarin itu di tanggal 2 Juli masih P19. Artinya secara material formil itu bukti tidak terpenuhi seperti itu. Makanya kita yakin bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelakunya dan Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron yang tertera di dalam DPO tahun 2016. Sementara keluarga Peggy Setiawan, ibu dan adiknya bakal memberi dukungan dengan hadir di ruang sidang hari ini. Tim kuasa hukum Polda Jabar selaku termohon dalam gugatan pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan pada Jumat lalu menyatakan menolak semua dalil-dalil selama persidangan. Inti dari kesimpulan pra-peradilan itu bahwa penetapan tersangka oleh penyidik terhadap Peggy Setiawan sudah sah menurut hukum. Jadi pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Publik pun menanti apakah Peggy dapat terlepas dari jerat status tersangka atas kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hari ini Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat akan menghadapi putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Apakah Peggy dapat terlepas dari status tersangkanya? Lalu apa saja bukti kuat yang dimiliki Peggy juga polisi selama proses persidangan? Kita akan ulas hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, sudah ada Profesor Jamin Ginting. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Jamin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada melalui sambungan Zoom juga ada kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Pak Muhtar Effendi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Muhtar. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muhtar, ini pasti semuanya deg-degan ya, sambil juga menunggu sebentar lagi jam 9 pagi ini akan ada putusan dari pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan. Pak Muhtar, ini menurut Anda begitu ya, apa bukti kuat yang bisa meyakinkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan mengabulkan permohonan dari Peggy Setiawan? Nah, baik, selamat pagi semuanya, Prof. Selamat pagi. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang apa bukti kuat yang dimiliki oleh pihak Peggy Setiawan begitu ya untuk meyakinkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, justru dalam hal ini karena pihak kepolisian daerah Jawa Barat lah yang mempersangkakan, menangkap dan menahan klien kami, maka kami minta pada saat di persidangan pra-peradilan kemarin itu untuk membuktikan bukti apa yang mereka punyai untuk melakukan upaya paksa, ya, bahkan menahan klien kami sampai saat ini begitu. Nah, ternyata bukti yang mereka miliki itu bisa kita patahkan, ya, bisa kita patahkan, dan menurut kami bukti-bukti yang mereka miliki itu bukti-bukti yang tidak ada korelasinya dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada klien kami. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam persidangan pihak kepolisian daerah Jawa Barat hanya menyebutkan, ya. Salah satu bukti yang bisa dipatahkan oleh tim kuasa hukum, salah satunya apa, Pak? Yang paling krusial sekali menurut tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan? Semuanya, bukan salah satu saja. Karena begini, kepolisian daerah Jawa Barat kan berbicara tentang adanya bukti kesaksian, ya. Kemudian yang kedua dari ahli. Kemudian yang ketiga adalah bukti surat. Nah, dari kesaksian siapa yang menyebutkan bahwa Peggy Setiawan klien kami itu terlibat dalam tindak pembunuhan di tahun 2016? Siapa yang bersaksi seperti itu? Kan begitu.
Karena kalau kita lihat peristiwa persidangan tahun 2017, tidak ada satupun saksi bahkan terdakwa atau terpidana, mohon izin, yang menyebutkan keterlibatan Peggy Setiawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ahli, ya. Ahli yang mereka miliki justru kemarin kita sangat kecewa dengan dalil-dalil atau statement-statement yang disampaikan oleh ahli. Kenapa seperti itu? Karena ahli selalu menjawab pertanyaan kami mutar-muter, nggak karuan. Sehingga image-nya kita dibatasi untuk bertanya. Nah, inilah yang kita analisa, artinya bahwa ahli pun ya tidak bisa memberikan dalil yang komprehensif tentang keterlibatan klien kami. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bukti surat. Bukti surat yang mana? Kalau di awal konferensi pers Kepolisian Daerah Jawa Barat menggelar surat-surat, ijazah, KK, KTP, SIM, apakah itu yang punya korelasi dengan tindak pembunuhan yang disangkakan kepada klien kami? Kan begitu. Justru bukti surat itu kalau katakanlah begini, kalau dikatakan bahwa bukti surat itu hasil daripada visum atau hasil daripada autopsi, mana adakah hasil autopsi yang menyebutkan bahwa Peggy Setiawan itu adalah pelaku pembunuhannya? Kan tidak ada. Tidak ada. Karena sampai saat ini pun tidak ada bukti-bukti yang ditunjukkan melalui tes DNA, melalui scientific crime investigation yang ditunjukkan kepada kami. Tidak ada. Menurut Anda tidak ada dan bukti-buktinya sudah bisa dipatahkan semua dari tim kuasa hukum begitu ya? Termasuk dengan bukti dokumen begitu, termasuk ijazah dan segala macamnya. Saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, tanpa berusaha untuk mendahului dari putusan hakim nanti jam 9 oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, kita sudah melihat sidang pembuktian kemarin yang ada ahli dari baik itu dari Peggy Setiawan dan juga dari Polda Jawa Barat, termasuk juga saksi. Anda mencermatinya akan seperti apa nanti? Ya, kalau dilihat dari persidangan yang sudah ada yang saya amatin, konstruksi berpikir daripada polisi itu dimulai dari adanya putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan adanya nama Peggy alias Peron. Lalu mereka mencari dan menemukan yang identik dengan Peggy alias Peron yang sudah disampaikan di persidangan ini adalah Peggy Setiawan menurut mereka. Tetapi yang saya lihat adalah berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan, itu semua menunjuk kepada bukti-bukti di tahun 2024. Bukan 2016. Bukan 2016. Nah, salah satu yang mereka kuatkan di sini adalah keterangan dari Sudirman yang mengatakan bahwasanya itulah Peggy Peron alias Peggy Setiawan karena mereka pernah ketemu waktu masih SD begitu ya, sama sekolah. Tapi bukti-bukti itu tidak menunjukkan apakah Peggy Setiawan yang sekarang dijadikan tersangka ini ada di tempat kejadian di tahun 2016 dan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dijadikan tersangka oleh polisi pada saat ini. Itu tidak bisa dibuktikan oleh tim Polda Jawa Barat pada saat pembuktian pra-peradilan. Proses peradilan ini, bukti apa yang mereka hadirkan sebagai suatu perbuatan itu kelihatannya hampir-hampir tidak ada saya lihat. Tapi bukti yang ada hanya menunjukkan Peggy Setiawan yang sebenarnya saat ini ya Peggy Setiawan yang mereka dapatkan bukti. Mulai dari ijazah, kartu keluarga, sidik jari dan segala macam yang identik. Ya benar itu Peggy Setiawan, tapi apakah Peggy Setiawan ini adalah Peggy yang sebagaimana dimaksud sebagai pelaku di tahun 2016 dan perannya seperti apa? Nah itu kan nggak disebutkan apakah dia sebagai bersama-sama pada saat itu, apakah dia sebagai orang yang menyuruh melakukan begitunya. Nah ini kelihatannya sangat minim ya kalau saya lihat sebagai bahan bukti. Apakah bukti surat, apakah bukti saksi. Satu-satunya saksi kembali tadi Sudirman tadi gitu. Padahal Sudirman sendiri tidak menunjukkan dia sebagai perbuatannya ada. Sebenarnya harusnya ya kalau memang dia ada di situ pada saat itu, tentu mereka harus mengungkap adanya contohnya buktinya CCTV yang dia ada di situ. Lalu alat yang melakukan kejahatan apa?
contohnya samurai atau bambu, di dalam bambu dan samurai itu ada sidik jarinya yang sama persis dengan sidik jari yang dia ambil saat ini. Betul. Dan itu identik begitu. Lalu apalagi? Lalu ada bukti chat di antara para pelaku yang gerombolan itu kan artinya mereka gerombolan yang sudah kenal lama ya. Dan namanya. telepon genggam itu memang sudah disita. Sudah disita, ada handphone dan segala bisa dibuka kan, itu ditunjukkan. Benar nggak di dalam foto handphone masing-masing itu adalah namanya Peggy Setiawan yang disebut sebagai Peggy Peron dalam putusan Majelis Mahkamah Agung. Nah ini sebenarnya hal yang sangat gampang ya kalau memang ada buktinya. Sayangnya memang bukti itu tidak ada atau memang tidak dihadirkan atau sengaja tidak dihadirkan, kita nggak tahu. Bahkan kalau disengaja ini bisa masuk obstruction of justice kan gitu menurut saya. Jadi perlu juga penyidik ini diperiksa apakah ada unsur menghilangkan alat bukti untuk menyamarkan pelaku. Nah kalau sampai bisa ada seperti ini adalah perbuatan obstruction of justice gitu loh. Menghalang-halangi penyidik untuk melakukan penyidikan. Padahal dia juga yang melakukannya. Nah jadi sebenarnya ini peran Propam atau peran daripada Arwasum untuk pengawasan terhadap penyidik yang tahun 2016 ini harus terjun begitu. Supaya masyarakat ini bisa melihat ternyata kemungkinan adanya polisi yang menghilangkan barang bukti atau penyidik itu untuk menutupi siapa pelaku sebenarnya itu bisa diungkap di penyidikan begitu. Dan kredibilitas dari kepolisian juga saya lebih bagus akhirnya gitu karena dia bisa melihat kalau sampai ada polisi yang nggak benar yang berusaha untuk menghilangkan pelaku asli dengan menghilangkan barang bukti bisa diungkap begitu. Oke, ini kan memang juga sempat disayangkan begitu, termasuk juga saya menyayangkan kenapa pada saat sidang pembuktian yang memang seharusnya bisa dibuktikan oleh Polda Jawa Barat, salah satunya adalah kalau tidak salah ada 6 CCTV yang memang menjadi salah satu alat bukti begitu, termasuk juga telepon seluler itu tidak dihadirkan, ataukah memang punya ada alasan lain ini beririsan terhadap pokok materi perkara nanti? Sebenarnya kalau dikaitkan dengan pra-peradilan, penetapan tersangka itu paradigma sekarang kita adalah kurang cukup alat bukti, bukan kurang bukti. Ya, kurang bukti. Kalau kurang bukti beda dengan alat bukti. Kalau bukti dulu kan paradigmanya cukup ada laporan polisi, ada saksi, ya, itu udah cukup bukti. Tapi sekarang nggak begitu. Dia ada alat bukti sesuai dengan putusan MK 21, dia bilang alat bukti itu alat bukti di mana? Di pasal 184. 184 itu alat buktinya alat bukti yang komplit, artinya alat bukti yang sudah punya kualitas karena sudah ada di pengadilan gitu. Jadi diidentifikasilah bahwasanya alat bukti itu harus juga sudah punya kualitas. Jangan sampai kamu menetapkan orang sebagai sebagai tersangka, lalu alat buktinya nggak relevan dengan perbuatannya lah, nggak. Ini kan nggak boleh. Sebenarnya spiritnya spirit di situ. Alat bukti yang selain punya jumlahnya, tapi kualitasnya juga punya begitu. Oke. Menarik sekali. Jangan-jangan ada peluang di sini ada obstruction of justice begitu untuk mengaburkan siapa sebenarnya. Kemungkinan bisa aja seperti itu kan. Tapi kan namanya juga penyidik manusia juga kan. Bisa aja ada hal-hal lain. Makanya perlu dikembangkan lebih lanjut. Termasuk juga pengawasan terhadap penyidik, pemeriksaan terhadap penyidik pada saat 2016 yang lalu. Seharusnya harus dituntaskan. Harus diperiksa juga. Nah, itu harus benar-benar ada niat baik juga dari pihak kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan publik. Utamanya ini sekarang jadi sorotan sekali di hari ini karena ada putusan dari sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan. Saya ke pengacara. Pak Muhtar, ini kan kalau kita melihat begitu ya, seharusnya kemarin itu memang sidang ajang pembuktian begitu, baik dari tim Peggy Setiawan dan juga dari Polda Jawa Barat begitu ya. Nah, kalau sekali lagi saya mengatakan tanpa berusaha untuk mendahului dari putusan pra-peradilan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, jika memang nantinya putusan permohonan dari Peggy Setiawan ini tidak dikabulkan, langkah hukum apa yang nantinya akan dilakukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan kalau sidang pra-peradilan ini menemui tidak sesuai dengan ekspektasi? Baik, tentunya kami akan menyiapkan segala langkah hukum seumpama tadi yang disampaikan bahwa kami ditempatkan di posisi yang tidak baik begitu ya, artinya tidak menang berdasarkan fakta-fakta di persidangan
bahkan berdasarkan dalil-dalil yang kami sampaikan. Sehingga kami boleh dong, kami boleh berprasangka bahwa Baik. ada apa di balik semua ini, kan begitu ya. Karena sudah sangat jelas, terang dan gamblang apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tentang upaya paksa yang mereka lakukan kepada klien kami, kemudian kami sanggah, kan begitu ya. Kami bantah, kok tiba-tiba misalkan, tiba-tiba kami kok tetap diposisikan di tempat yang tidak menguntungkan, kan gitu. Sehingga jelas ini akan menimbulkan pertanyaan besar. Ada apa sebenarnya ini? Tetapi mudah-mudahan saja prediksi kami itu menjadi kenyataan bahwa kami akan memenangkan pra peradilan ini. Karena kami punya keyakinan dengan rasa optimis kami itu adalah doa yang terbaik. Dan kami selalu berpositif thinking berdasarkan apa yang kami gali ya, apa yang kami gali, apa yang kami temukan, dan apa yang kami sampaikan di persidangan. Sehingga sangat wajar kalau kami mempunyai pemikiran bahwa ini dengan keyakinan dimenangkan tim kuasa oleh hukum. kami, kan begitu ya. Nah, kalau seumpama tadi Mbak nyampaikan, seumpama nih benar-benar putusan hakim tidak sesuai dengan harapan. Gitu. Kami hanya punya satu prinsip saja. Pertama, bahwa apapun ceritanya di dunia ini, kebenaran tidak akan pernah dikalahkan oleh kejahatan. Itu yang pertama. Karena mutlak kebenaran itu adalah milik Tuhan. Tidak mungkin dikalahkan oleh kejahatan yang dalam arti kata kejahatan itu adalah milik setan lah itu ya, kalau kami boleh bilang. Kemudian yang kedua, kalau kami memang akhirnya diposisikan di tempat yang tidak menguntungkan, inilah akhirnya kami bisa berbicara bahwa ternyata penegakan hukum di negeri kita untuk mendistribusikan rasa keadilan buat seluruh rakyat Indonesia, terutama buat klien kami, rusak dan hancur. Itu saja buat kami. Baik, Pak Muhtar. Ini tadi ya berusaha kembali lagi saya underline tanpa berusaha untuk mendahului dari putusan hakim Eman Sulaiman ini sudah disebutkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Nah, kalau Anda melihat begini, ini kan memang ada peluangnya 3 putusan ya, dikabulkan, tidak dikabulkan atau tidak diterima. Betul ya, kalau tidak salah ya, Prof. Jamin ya. Nah, apa ya langkah yang bisa dilakukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan jika tidak sesuai dengan harapan mereka, dan termasuk juga Polda Jawa Barat, apa langkah hukum yang bisa dilakukan jika memang tidak sesuai dengan harapan juga mereka? Ya, tentu kalau putusannya dinyatakan ditolak permohonannya, maka penyidik ini akan melanjutkan, nanti pelimpahan berkas perkara ini ke kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Tetapi kejaksaan juga tidak dengan serta-merta begitu ya, dengan adanya putusan pra peradilan ini menerima dan P21 gitu, ibarat kata sudah lengkap. Tapi tetap aja nanti akan bolak-balik juga karena jaksa mempunyai kewenangan juga untuk mengembalikan berkas tersebut, yang pertama. Jadi pokok perkaranya akan diperiksa kalau jaksa akan melakukan penuntutan. Yang kedua, kalau sampai diterima, ya tentu penetapan tersangka tidak sah, penyitaan tidak sah, penangkapan tidak sah, maka gugurlah kedudukan sebagai tersangka dari Peggy Setiawan ini. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Polda Jawa Barat? Polda bisa juga mencari alat bukti lain. Seandainya dia ada alat bukti lain yang menunjukkan Peggy Setiawan yang sudah tadi ditetapkan tersangka, dia bisa lagi dengan sprindik baru untuk menetapkan sebagai tersangka lagi, bisa. Oh, ada pembukaan penerbitan sprindik baru? Ya, dia akan bisa membuka sprindik baru untuk penetapan tersangka kalau masih ada cukup bukti untuk membuktikan Peggy Setiawan ini sebagai tersangkanya, kan bisa dibuka kembali. Jadi nggak serta-merta kalau sudah ditetapkan sebagai putusan pra peradilan dikabulkan dia nggak bisa lagi. Ada banyak itu beberapa kasus ya, sampai berulang-ulang sudah ditetap tersangka, pra peradilannya dikabulkan, ditersangkakan lagi, dikabulkan lagi. Tapi itu kan sangat effortnya agak lucu juga begitu ya. Artinya dia akan berusaha untuk mencari yang lain, pasti bukan dia pelakunya begitu. Oke, kita akan kawal bersama Pak Muhtar dan juga Prof. Jamin bagaimana nanti pembacaan putusan dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman terhadap putusan pra peradilan terhadap Peggy Setiawan. Terima kasih Pak Muhtar, Prof. Jamin telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Siap. Waalaikumsalam, Pak.
Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Aksi saling lempar tomat dan hasil bumi lainnya mewarnai tradisi grebek suro warga lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.